Halo guys, kembali lagi di Fans Bola Uncensored dan saya akan membahas mengenai Final War Saga atau di mana adalah saga terakhir ya di kompetisi sepak bola Eropa. Di sini saya akan membahas dari 5 top league aja, tidak akan kemana-mana. Uh, dan ada beberapa yang mungkin dibahas tipis karena memang tidak terlalu banyak persaingan di sana. Yang pertama yang akan kita bahas adalah dari Ligue 1. Tidak terlalu seru memang teman-teman karena seperti yang kita tahu Ligue 1, Liga Prancis mostly dikuasai oleh Paris Saint-Germain dan itu pun diakomodir oleh liganya seperti saat kemarin Champions League di mana Paris Saint-Germain meminta waktu istirahat tambahan dan di ACC oleh operator liga. Dan mostly sekarang tim yang bersaing ataupun memepet PSG adalah dari RC Lens ya, dari Lens, tulisannya LANS, yang lagi tampil bagus-bagusnya di Liga Prancis. Dan sepertinya Liga Prancis berjalan normal musim ini, kayak Lille, Marseille, lalu juga Monaco dan Lyon ya, tetap bersaing meskipun tidak setinggi PSG poinnya karena memang PSG dari skuad pun terlalu jomplang dari pemain-pemain yang lain. Meskipun hanya terpaut 4 poin saja, namun PSG masih menyimpan satu pertandingan dan ya PSG di Liga Prancis saat ini hampir tidak terkalahkan dengan skuad mudanya meskipun berbeda seperti beberapa tahun sebelumnya yang penuh dengan bintang. Ada Neymar, Mbappe, Messi, Ramos, you can say it. But sekarang uh, di di Liga Prancis PSG skuadnya lebih muda, lebih oke dari segi filosofi. Namun bagaimana kemarin Ligue 1 memfasilitasi PSG untuk di Eropa, memang untuk pemain atau klub yang berlaga di Eropa perlu difasilitasi, namun jangan terlalu dianakmaskan karena memang seperti mungkin digeser lah, kalau tidak untuk untuk digantinya pun tidak mendadak, mungkin saat keluar jadwal quarter final ataupun keluar jadwal semifinal langsung memohon kepada operator liga, bukan mendadak. Tentunya ini something going fishy. Dan ya PSG adalah PSG, Liga Prancis sangat difavoritkan meskipun nanti masih akan melawan Lens dan juga Lyon yang mana tim kuat di Liga Prancis. But lagi PSG is PSG guys, di Liga Prancis they're unstoppable. So ya mungkin mereka sekarang lebih fokus ke Champions League karena nanti di Champions League akan melawan Liverpool yang lagi kurang-kurangnya. Dan jika pun mereka menang nanti akan melawan Madrid ataupun Bayern Munich, yang mana Madrid meskipun jelek di Liga namun punya DNA di Champions, dan Bayern Munchen lagi keren-kerennya menurut saya di bawah Vincent Kompany musim ini. Oke, kita geser ke Bundesliga. Bundesliga di sini bisa dibilang selamat buat Bayern Munchen ya guys, karena sudah unggul 9 poin di matchday ke-28 kemarin. Di matchday kemarin hari Minggu unggul, berhasil comeback dengan skor 2-3 setelah tertinggal 2-0 dari Freiburg. Dan ini sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya butuh 3 kemenangan lagi bagi Bayern Munchen untuk mengunci gelar Bundesliga musim ini, dengan catatan si Borussia Dortmund yang berada di peringkat kedua terus menang. Kalau misalnya Borussia Dortmund kalah ya bisa lebih cepat juara Bundesliga-nya. Lalu untuk Bayern Munchen memang masih ada peluang di Liga Champions dan peluangnya cukup besar menghadapi Real Madrid yang sedang compang-camping di Liga maupun di Liga Champions. Lalu juga ini si DFB Pokal juga masih ada nih kalau nggak salah, semifinal melawan Bayer Leverkusen, sehingga peluang treble masih tetap terjaga. Dengan skuad yang ada Bayern Munchen oke, meskipun sempat krisis menjaga gawang, tapi sang sepuh, sang legend Manuel Neuer kembali saat timnya membutuhkannya. Bayern lagi-lagi sama kasusnya seperti PSG, tetap tangguh, dan ada sedikit perubahan di Bayern Munchen yang cukup saya suka di bawah Vincent Kompany, itu memberikan kesempatan kepada pemain muda, diantaranya adalah Renal Karl, pemain muda usia 18 tahun yang tampil luar biasa menggantikan Jamal Musiala yang cedera, step in
menuju tim utama Bayern Munchen dan tampil sangat luar biasa. Keren, masih banyak pemain muda lainnya seperti Wisdom Mike, lalu juga ada Pavlovic ya, ada Stanisic. Bayern Munchen tidak hanya full of bintang seperti Joshua Kimmich, Harry Kane, Serge Gnabry, Manuel Neuer, tapi ada komposisi pemain mudanya yang mana sedikit expect lah meskipun mereka tetap mendominasi Liga Jerman. Oke, di sini kita akan ke Serie A. Serie A pun di sini yang memimpin by the way teman-teman adalah Inter Milan yang mana cukup nyaman dengan berapa 7 poin kalau nggak salah. Sekarang di Serie A kita lihat, hitung dulu ya. Takut salah, kita lihat. Ya, 72. Wah, 9 poin malah guys. Dan di bawahnya adalah AC Milan dan Napoli yang nanti akan saling bertarung malam ini. Mostly kayak Inter Milan sudah menghadapi tim-tim besar. Hanya Como nanti minggu depan yang mungkin akan kesulitan di bawah Cesc Fabregasnya. Sisanya akan melalui Cagliari, Torino, Parma, Lazio, Hellas, Verona, dan Bologna. Ya, dari segi kekuatan Inter Milan punya unggul jika tidak ada kejutan berarti Inter Milan kemungkinan akan kembali menjadi juara Serie A. Di sisi lain tim seperti Napoli dan juga Milan masih akan menghadapi tim besar. Nyatanya Napoli harus menghadapi AC Milan nanti malam dan AC Milan akan menghadapi Napoli dan masih harus melawan Juventus di San Siro yaitu di matchday 34. Milan cukup berat mengejar ketertinggalan, begitupun Napoli. Namun bukan tidak mungkin karena kalaupun Milan nanti menang, gap akan berkurang menjadi 6 poin. Ini persaingannya mirip seperti Premier League di mana Arsenal unggul 9 poin atas Manchester City, namun unggul satu pertandingan Manchester City dibandingkan Arsenal. Seru kembali persaingan antara dua tim dari kota Milan, AC Milan dan Inter Milan. Meskipun dari segi permainan lebih menjanjikan Inter Milan, lebih solid di bawah Christian Chivu, pelatih barunya. Tetap mempertahankan fondasi 352, mengandalkan pemain-pemain berpengalaman seperti Lautaro Martinez, Denzel Dumfries, lalu juga Acerbi dan Bastoni di belakang cukup solid. Yang Sommer teman-teman kemarin saat lawan Roma gila, banyak banget penyelamatan gemilang dari kiper yang sudah berusia 30 plus dimana ya surganya Serie A, but still menurut saya Final War Saga ini so far dari 3 liga sudah hampir tertebak siapa yang akan menempuh pulau terakhir, siapa yang akan menempuh trofi bergengsi, mendapatkan harta karun utamanya. So far dari Serie A, Bundesliga dan Liga 1 sudah terlihat siapa yang akan menguasainya. Dan terakhir teman-teman, terakhir yang selanjutnya ada La Liga yang mana peringkat pertama saat ini dikuasai oleh Barcelona yang unggul 7 poin dari peringkat 2 Real Madrid. Di sini kemarin Barcelona baru saja mengalahkan Atletico Madrid dengan skor tipis 2-1, banyak kontroversi tentunya seperti kartu merah dari Nico Gonzalez, lalu juga pemain Barcelona Gerard Martin yang kartu merah dicabut, dan beberapa kontroversi lainnya. Barcelona dan wasit selalu banyak kontroversi teman-teman. Namun dari segi permainan memang Barcelona harus diakui cukup oke, sangat baik malah untuk level La Liga. Dan saingnya tim ibu kota Real Madrid teman-teman, kemarin baru saja kalah. Tidak mengejutkan sebenarnya kalau saya lihat, kalau memang melihat permainannya teman-teman, Madrid sangat tidak sabaran saat mulai menyerang, tidak ada koordinasi berarti dari pemain depannya, menggunakan formasi yang menurut saya cukup aneh, 4-4-2 dengan memplot Mbappe dan Brahim sebagai striker, namun Mbappe selalu ke kiri, di mana di situ sudah ada pemain ya yang berada di sebelah kiri, berarti ya Mbappe is Mbappe guys. So jadi saat ini Real Madrid tertinggal hampir 7 poin ya dari Barcelona. Ini cukup tidak terlalu mengejutkan karena memang Real Madrid di awal musim saya sempat bilang punya potensi untuk mengakhiri dominasi Barcelona, punya pelatih dengan profil tinggi, dengan prospek menjanjikan, Xabi Alonso teman-teman, sukses di Leverkusen, legend Real Madrid, apa yang namanya,
maestro lini tengah dari Spanyol, punya karisma yang besar, namun saat melatih Real Madrid they can do anything, he can do anything. Diambil alih oleh rekannya Alvaro Arbeloa yang lebih apa ya, bisa dibilang lebih kalem, lebih menunggu, lebih kayak ya udah lu, filosofinya lebih kurang lebih mirip seperti Ancelotti. Kalau pemain lu punya skill A ya lu tunjukin, tidak terlalu strict kepada sistem seperti Xabi Alonso. But ya, kita lihat Real Madrid teman-teman sudah kalah hampir, karena 5 kali beruntun ya. Kita cek dulu untuk di La Liga sendiri, kalah melawan Mallorca enggak 5 kali beruntun juga sih sebenarnya. Pokoknya ya trennya buruk lah Real Madrid di bawah Arbeloa, enggak terlalu oke-oke amat. Dan ya ada satu hal yang menarik teman-teman, kalau misalnya tetap dijaga nih jarak 7 poin dan nanti sisanya Barcelona selain di Champions League ya, kita akan bahas La Liga dulu, akan menghadapi Espanyol, Getafe, Celta de Vigo, Osasuna, dan Real Madrid di home pada bulan Mei tanggal 10. Dan kalau misalnya tetap terjaga teman-teman 7 poin, bukan berarti nanti Barcelona akan merayakan gelar La Liganya di Camp Nou melawan Real Madrid. Tentunya ini akan menjadi penghinaan terbesar bagi Real Madrid. Ini menjadi sulit juga buat Real Madrid. Kalau misalnya gue menang terus, gue bakal ngelihat Barcelona juara di Camp Nou. Kalau misalnya gue kalah, Barcelona bakal juara lebih cepat. Dengan catatan Barcelona selalu menang ya di antara Espanyol, Getafe, Celta de Vigo, dan Osasuna. Ya, tidak ada pilihan lain bagi Real Madrid selain terus menang untuk terus memepet Barcelona. Dan kenyataan pahitnya, jika Barcelona terus menang sama dengan Real Madrid, dan kalau kita lihat di sini Barcelona sudah menang 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali beruntun semenjak kalah dari Girona. Dan ya, kenyataan pahit harus diterima Real Madrid. Mereka harus terus menang, dan saat yang bersamaan jika Barcelona terus menang, Real Madrid harus melihat Barcelona mengangkat atau merayakan juara di Camp Nou musim ini. Misalnya masih ada lawan Alaves, Betis, dan Valencia, tidak akan berarti kalau misalnya merayakan juara La Liga di kandang mereka sendiri menghadapi Real Madrid. Gila guys, ini adalah skrip. Kalau misalnya meme tuh yang nulis penanya udah ada apinya nih, kayak anjing gue menang di Camp Nou melawan Madrid, keren. Dan mereka pun, Barcelona masih menjaga asa ya juara di Liga Champions, karena akan melawan Atletico Madrid yang musim ini kesulitan melawan Barcelona. Sempat menang di Copa del Rey, namun Barcelona kembali menunjukkan kelasnya, mengalahkan mereka di La Liga, dan kini akan menghadapinya nanti ya di tengah pekan nanti melawan Atletico Madrid. Dan ya, Barcelona punya peluang yang cukup tinggi, dan kalau bisa menang akan menghadapi antara Sporting Lisbon dan juga Arsenal. Barcelona difavoritkan di bracket tersebut untuk terus melaju ke final dan menjaga asa Barcelona untuk meraih double winner musim ini. Selanjutnya sudah sempat dibahas di video Arsenal. Ini peluang dari Premier League. Sisa tinggal 7 laga lagi bagi Arsenal dan 8 laga lagi bagi Manchester City. 9 poin cukup nyaman bagi Arsenal, namun jika Manchester City menang akan berkurang jaraknya menjadi 6 poin, dan nanti Arsenal masih akan menghadapi Manchester City. Kalau misalnya kita pakai skema terburuk, Arsenal kalah, poinnya gap akan menjadi hanya 3 poin. Dan Arsenal ada laga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 laga di mana ia tidak boleh kalah sama sekali ataupun draw jika Manchester City terus menang. 1 kali aja Arsenal kalah, Manchester City kemungkinan akan memenangkan Liga karena memang menang head to head kelas Arsenal. Tentunya ini akan menjadi mimpi buruk bagi Arteta yang mana sudah berada di atas angin dan harus mengalami pil pahit kembali gagal meraih Premier League ya. But ya teman-teman, itulah dunia sepak bola. Saat ini memang Arsenal masih di atas angin, punya peluang yang sangat besar untuk juara Liga Inggris dibandingkan Manchester City. Manchester City tapi di sini lagi gila-gilanya setelah mengalahkan Arsenal di final Carabao Cup, menghajar Liverpool di FA Cup 4-0. We know saat Manchester City lagi gila, mereka gila guys. Haaland aja
hat-trick lawan Liverpool, dan hampir semua pemain City lagi on fire, terutama Semenyo yang baru datangkan dari Bournemouth. Ada Jeremy Doku, keren banget dribblingnya. Dan ya, Manchester City sangat berambisius. FA Cup mungkin akan lebih mudah bagi mereka, namun Premier League sepertinya adalah tujuan utama dari Manchester City. Gitu aja teman-teman dari Final War Saga dari top 5 league. Mostly hilalnya sudah mulai terlihat jelas. Seperti Ligue 1 kemungkinan besar ada PSG, lalu juga Bayern Munchen akan menjuarai Bundesliga. Serie A cukup menarik, namun Inter Milan cukup di atas angin, hampir tidak ada. Sulit bagi AC Milan dan Napoli untuk terus memepet Inter Milan. Akan menjadi skrip menarik di La Liga jika misalnya Barcelona berhasil meraih gelar La Liga di Camp Nou melawan Real Madrid, dan kita lihat bagaimana apakah Arsenal kembali gagal meraih gelar Liga Inggris melawan Manchester City. Sekian teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Ciao. Goodbye.